Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kadang banyak orang bertanya tentang sangune urip atau apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita rumuskan agar supaya kita hidup ini bukan hanya sekedar sukses di dunia, tetapi juga sukses dalam fase atau episode hidup berikutnya. Kita tahu bahwa saat ini kita hidup di alam dunia. Sebelum kita hidup di alam dunia, kita hidup di alam rahim, satu alam yang ruang lingkupnya cukup sempit, dan kita di dalam alam rahim ini hanya 9 bulan saja. Lalu kemudian kita oleh Allah dibawa ke alam dunia yang ruang lingkupnya cukup luas dan durasi kita hidup juga cukup panjang. Rasulullah mengatakan usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, yang pada intinya lebih panjang durasinya daripada kita di alam rahim. Kemudian setelah kita mengalami hidup di alam dunia, nantinya kita akan berpindah alam, yakni di alam barzakh. Dan alam barzakh ini ruang lingkupnya cukup sempit, tidak seperti fasilitas kita ketika di dunia. Ada TV, ada HP, ada berbagai macam model makanan, ada berbagai macam mode transportasi, ada berbagai macam mode tontonan. Tetapi besok di alam barzakh kita tidak mengalami itu lagi. Lalu kemudian kita akan berpindah di satu alam, yakni alam mahsyar, di mana kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manusia-manusia dari zaman dulu sampai zaman yang paling akhir. Dan selanjutnya kita akan mengalami atau memasuki fase mizan, kemudian fase hisab, kemudian fase as-sirat, dan kemudian kita akan mengalami fase masuk surga atau masuk neraka. Teman-teman sekalian, apa yang perlu kita rumuskan agar supaya kehidupan kita ini bisa membawa efek positif, bisa membawa kita kepada kehidupan yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di fase-fase berikutnya seperti yang saya katakan tadi. Paling tidak ada tiga hal. Yang pertama, yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita perbaiki adalah keilmuan kita. Ilmu ini menjadi satu hal yang penting, karena tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah, tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah, kecuali beliau-beliau ini adalah orang-orang yang ahlul ilmi. Tidak ada para aulia yang berdakwah untuk mendakwahkan agama Islam, kecuali beliau-beliau adalah min ahlil ilmi. Oleh karena itulah, jika kita ingin sukses, kita ingin memiliki performa yang istimewa untuk hidup di dunia dan hidup di fase-fase berikutnya, maka jangan sampai kita tidak memiliki ilmu. Harus mengupdate keilmuan, memiliki keluasan ilmu, baik ilmu syariat ataupun ilmu hakikat dan seterusnya.
Nabi Adam alaihissalam sendiri ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau tidak diberi sangu dalam tanda kutip dinar, dirham, zahab ataupun fiddah, tidak. Tetapi beliau diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekalnya adalah ilmu, seperti dinyatakan di dalam Al-Quran, wa'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dalam fase berikutnya, selisih ribuan tahun berikutnya, lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus menjadi rasul, diparingi bekal, diberi bekal oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka fix bekal yang paling penting, bekal yang perlu kita persiapkan untuk kehidupan kita, baik sukses di dunia hatta akhirah, adalah keilmuan. Setelah fase keilmuan kita fahami, kita dapati, kita kuasai, maka yang berikutnya adalah fase amaliyah. Fase amaliyah artinya bahwa ketika kita sudah memiliki keilmuan, maka keilmuan itu tinggal kita amalkan. Disinilah pentingnya ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah, sehingga kita tidak hanya beramal, tidak hanya melakukan aktivitas ibadah tanpa dalil, tetapi kita melakukan aktivitas-aktivitas itu, ibadah itu dengan tendensi yang kuat dari para ulama, dari para sahabat, hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Kemudian ketika ilmu sudah kita dapat, sudah kita tata dengan baik, kemudian kita praktekkan, kita amalkan dengan baik, maka tahapan berikutnya adalah tahapan istiqomah, tahapan kontinuitas. Rasulullah mengatakan, afdhalul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang istimewa itu tidak dilihat dari kuantitas, tetapi dilihat dari kualitas. Kualitas ibadah terletak pada kontinuitas. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jika ilmu, amal, dan istiqomah ini sudah kita upayakan sedemikian rupa, kita upayakan semaksimal mungkin, maka Masya Allah, Allah akan memberi satu derajat kepada kita yang disebut oleh Al-Quran sebagai derajat hikmah. Dikatakan, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Insyaallah, mari kita bersama-sama untuk selalu mengaji dan mengkaji. Lalu dari kajian itu, dari ngaji itu kita amaliyahkan, dan sekuat mungkin kita istiqomahkan. Dan insya Allah kita akan mendapat satu derajat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, yakni derajat hikmah. Kalau sudah kita memiliki derajat hikmah, maka subhanallah, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Semoga bermanfaat, dan ini sudah separuh akhir dari bulan suci Ramadan. Mari kita maksimalkan Ramadan kita kali ini, karena belum tentu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tetapi kita selalu berpikir positif,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, dengan ilmu yang lebih baik, dengan amal yang lebih baik, dan dengan kontinuitas keistiqomahan yang lebih baik. Dan semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.